Apa yang sebenarnya terjadi ketika hati ingin pasrah, tapi pikiran masih menolak? Kenapa semakin kita mencoba tenang, justru semakin gelisah? Mungkin karena kita belum benar-benar tahu apa arti pasrah yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jendela Filsafat, ruang di mana kita belajar memahami hidup. Bukan dari teori, tapi dari rasa. Tempat di mana setiap luka, setiap kehilangan, dan setiap keheningan punya makna yang bisa menuntun kita pulang ke kedamaian. Di video kali ini, kita akan menyelami perjalanan batin yang mungkin sangat dekat dengan hidupmu. Tentang hati yang ingin pasrah, tapi pikiran masih terus melawan. Tentang kelelahan yang tidak selalu terlihat, tapi terasa di dalam dada. Dan tentang bagaimana perlahan kita bisa menemukan ruang yang tenang di dalam diri sendiri. Sebelum kita mulai, sahabat, jangan lupa untuk subscribe ke channel Jendela Filsafat agar kamu tidak tertinggal setiap refleksi baru yang hadir setiap pekan. Tinggalkan juga komentar tentang apa yang paling kamu rasakan dari video ini, karena setiap kisahmu mungkin bisa menjadi cahaya untuk orang lain. Dan yang paling penting, tonton sampai akhir, karena di bagian akhirnya nanti, mungkin kamu akan menemukan sesuatu yang selama ini kamu cari. Ketenangan yang tidak datang dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Saat hati sudah lelah, tapi pikiran masih bertahan. Pernahkah kamu berada di titik di mana hatimu sebenarnya sudah lelah, tapi pikiranmu masih saja bertahan? Kamu tahu kamu sudah mencoba segalanya. Kamu sudah berdoa, berusaha, berharap, bahkan menangis sampai tidak tersisa air mata. Tapi entah kenapa, otakmu tetap berputar. Kamu terus memikirkan kemungkinan, mungkin masih bisa diperbaiki, mungkin aku yang salah, mungkin kalau aku sedikit lebih sabar, semuanya akan berubah. Dan tanpa sadar, kamu hidup di dalam kepala sendiri. Hati sebenarnya ingin diam, ingin menyerah dalam arti yang baik, ingin melepaskan, tapi pikiran seperti tak mau kalah. Ia terus berdebat, terus mencari alasan untuk bertahan, terus menyalahkan diri sendiri atau keadaan. Dan dari situ, kelelahan yang sebenarnya dimulai, bukan dari masalah yang menimpa kita, tapi dari perlawanan yang kita ciptakan di dalam diri sendiri. Kadang kita berpikir bahwa menyerah berarti kalah. Kita takut kalau berhenti berusaha berarti kita tidak cukup beriman. Padahal pasrah bukan berarti berhenti, tapi tahu kapan waktunya berhenti melawan sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Ada perbedaan besar antara berjuang dan memaksa. Berjuang lahir dari kesadaran dan harapan, tapi memaksa lahir dari ketakutan, takut kehilangan, takut gagal, takut dianggap salah, takut tidak cukup. Dan disitulah banyak dari kita tersesat. Kita menyebutnya berjuang, padahal yang kita lakukan sebenarnya adalah menolak kenyataan. Rasanya seperti berdiri di antara dua dunia. Satu sisi ingin diam dan menerima, sisi lain masih ingin berjuang dan melawan. Satu sisi ingin percaya bahwa Allah tahu yang terbaik, sisi lain terus bertanya, kenapa harus begini? Kita ingin tenang, tapi pikiran menolak diam. Kita ingin percaya, tapi logika meminta bukti. Dan di persimpangan itu, kita merasa kehilangan arah. Namun justru di titik itu, di saat hati dan pikiran tidak lagi sejalan, sebenarnya Allah sedang mengajarkan kita sesuatu, bahwa ketenangan tidak akan datang dari kepastian, tapi dari penerimaan. Karena sekuat apapun kamu mencoba memahami hidup, ada hal-hal yang memang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dijalani. Dan kadang hanya bisa ditangisi. Ada saatnya kita harus jujur pada diri sendiri dan berkata, aku lelah. Dan itu tidak apa-apa.
Kelelahan bukan tanda kamu lemah. Kelelahan adalah tanda bahwa kamu manusia. Bahwa kamu sudah mencoba cukup lama, cukup keras, dan sekarang waktunya kamu istirahat sebentar. Bukan berhenti percaya, tapi berhenti memaksakan. Pasrah bukan berarti kehilangan kendali, tapi mengembalikan kendali itu kepada Allah. Bukan berhenti berharap, tapi berhenti mengatur hasil. Karena kadang, yang membuat hati berat bukan karena masalah yang besar, tapi karena kita terlalu ingin menentukan bagaimana cara Allah harus menolong kita. Mungkin saat ini kamu merasa seperti tidak bisa apa-apa. Kamu sudah letih, kamu ingin percaya, tapi rasanya kosong. Kalau begitu, tidak apa-apa juga. Kadang pasrah memang bukan datang dalam bentuk keyakinan yang kuat, tapi dalam bentuk air mata yang jatuh tanpa kata. Dalam bentuk doa yang tidak sempurna, tapi jujur. Dalam bentuk keheningan, ketika kamu tidak lagi punya kalimat yang bisa diucap, hanya, "Ya Allah, aku lelah." Dan percayalah, Allah tidak menilai dari seberapa banyak kata yang kamu ucapkan, tapi dari seberapa tulus kamu menyerahkan dirimu padanya. Karena pasrah yang sejati tidak selalu terlihat gagah, kadang justru sunyi, tapi dari kesunyian itulah ketenangan tumbuh. Hidup ini bukan tentang memenangkan semua hal yang kita inginkan. Kadang hidup adalah tentang belajar menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dikembalikan, tidak bisa diselamatkan. Dan tidak apa-apa, kamu tidak harus selalu kuat. Kamu tidak harus selalu terlihat baik-baik saja. Allah tidak meminta kita untuk selalu tegar, hanya untuk tetap percaya meski dengan hati yang gemetar. Mungkin hari ini kamu belum bisa sepenuhnya pasrah. Mungkin pikiranmu masih melawan, masih ingin memahami semuanya. Tidak apa-apa. Proses berdamai tidak terjadi dalam semalam. Yang penting, setiap kali kamu merasa ingin menyerah, jangan menyerah pada Tuhanmu. Menangislah kalau perlu. Diamlah kalau lelah. Tapi jangan berhenti percaya bahwa ada alasan di balik semua yang sedang kamu rasakan. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Ternyata semua ini bukan akhir. Hanya cara Allah membimbingku untuk berhenti melawan dan mulai menerima." Dan saat itu datang, kamu tidak lagi berdebat dengan pikiranmu sendiri. Kamu hanya akan diam, tersenyum kecil, dan berkata dalam hati, "Sekarang aku mengerti. Ternyata ketenangan bukan datang setelah semuanya selesai, tapi saat aku berhenti melawan apa yang sudah seharusnya aku lepaskan." Ketika pikiran tak percaya bahwa pasrah bisa menyembuhkan, kadang kita tidak sadar bahwa hal yang paling melelahkan bukanlah kejadian yang menimpa kita, tapi pertarungan di dalam kepala sendiri. Hati sebenarnya sudah ingin pasrah, sudah ingin berhenti melawan, tapi pikiran terus sibuk mencari alasan, terus menganalisis, terus berdebat dengan kenyataan. Kenapa harus begini? Apakah aku kurang berusaha? Kenapa hasilnya tidak seperti yang aku harapkan? Dan tanpa terasa, kelelahan itu semakin dalam. Bukan karena takdir yang berat, tapi karena kita belum bisa berhenti berperang dengan pikiran sendiri. Ada bagian dari diri yang masih menolak untuk percaya bahwa diam pun bisa menyembuhkan. Kita sering berpikir kalau berhenti berarti kalah, kalau pasrah berarti tidak berjuang. Padahal yang sebenarnya kita butuhkan bukan lagi kekuatan untuk melawan, tapi keberanian untuk tenang. Untuk berkata dalam hati, "Aku sudah cukup mencoba. Sekarang biarlah Allah yang bekerja." Tapi tentu, itu tidak mudah, karena pikiran punya kebiasaan untuk mengendalikan. Ia ingin memastikan semuanya aman. Ia ingin tahu apa yang akan terjadi besok. Ia ingin memastikan bahwa semua ini tidak sia-sia. Dan ketika semua berjalan di luar rencana, pikiran merasa gagal, padahal tidak semua hal bisa diatur oleh manusia.
Kadang kita terlalu terbiasa menuntut diri untuk paham, padahal tidak semua hal butuh penjelasan. Beberapa hal hanya butuh diterima. Dan menerima bukan berarti berhenti peduli. Justru sebaliknya, itu cara paling jujur untuk menjaga diri agar tidak hancur di tengah sesuatu yang memang tidak bisa kita ubah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya pertolongan itu datang bersama kesabaran, dan kelapangan datang bersama kesempitan." Kalimat ini sederhana, tapi menenangkan. Artinya, tidak semua kesulitan harus segera dipecahkan. Sebagian cukup dilewati dengan sabar. Karena di setiap kesempitan, ada sesuatu yang sedang tumbuh, bahkan kalau kita belum melihatnya sekarang. Tugas kita bukan mempercepat, tapi mempercayai prosesnya. Kita sering mengira kalau pasrah itu berarti berhenti berharap. Padahal, justru sebaliknya, pasrah adalah bentuk harapan yang paling dalam. Kita tetap berharap, tapi tidak lagi menuntut. Kita tetap berdoa, tapi tidak lagi memaksa. Kita tetap berjuang, tapi dengan hati yang lebih tenang. Ada kalanya kita merasa Allah diam terlalu lama. Kita sudah berdoa, tapi tidak ada tanda apapun. Kita sudah sabar, tapi justru semakin berat. Dan di situ, pikiran mulai melawan lagi. Kalau Allah sayang, kenapa aku dibiarkan seperti ini? Pertanyaan itu manusiawi. Hampir semua orang pernah sampai di titik itu. Tapi pelan-pelan, kita akan sadar bahwa diamnya Allah bukan berarti Dia tidak peduli. Bisa jadi, Dia sedang menunggu kita berhenti memaksa. Karena selama pikiran kita masih sibuk mengatur, bagaimana Dia bisa menunjukkan jalan yang sebenarnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan mengujinya. Jika ia bersabar, Allah akan memilihnya. Dan jika ia ridha, maka Allah akan mendekatkannya kepadanya. Hadis ini tidak menjanjikan hidup tanpa ujian, tapi memberi makna baru pada setiap luka yang kita jalani. Allah tidak langsung menyembuhkan kita, karena Dia ingin kita mengenal sisi lain dari diri sendiri. Sisi yang selama ini tersembunyi di balik keinginan untuk selalu kuat. Lewat rasa lelah, Allah menunjukkan seberapa besar kemampuan kita untuk berserah. Lewat kehilangan, Allah mengajari kita bagaimana cara mencintai tanpa memiliki. Lewat diam, Allah mendidik kita agar tidak hanya beriman di saat doa terkabul, tapi juga di saat doa terasa menggantung. Dan di titik itu, sahabat, pasrah mulai terasa bukan lagi sebagai kekalahan, tapi sebagai rumah. Sebuah ruang dalam diri tempat kamu tidak lagi berdebat, tidak lagi menuntut, hanya duduk diam dan berkata, "Ya Allah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku percaya Engkau tahu apa yang terbaik." Itu bukan kalimat dari orang yang menyerah. Itu kalimat dari seseorang yang sudah cukup lelah untuk berhenti melawan dan cukup dewasa untuk percaya. Kalau kamu masih sulit melakukannya hari ini, tidak apa-apa. Kamu tidak harus tiba-tiba tenang, tidak harus langsung kuat, tidak harus langsung bisa ikhlas. Pelan-pelan saja. Setiap kali pikiran mulai ribut, ingatkan dirimu, aku tidak perlu memahami semuanya sekarang. Aku hanya perlu percaya bahwa ini bagian dari sesuatu yang lebih besar. Lama-lama kamu akan sadar, ternyata yang menyembuhkan bukan waktu, tapi cara kita berhenti melawan waktu itu sendiri. Kamu tidak akan menemukan damai dari jawaban yang sempurna, tapi dari penerimaan yang tulus. Dan saat itu datang, kamu akan tahu, ternyata pasrah bukan akhir dari perjuangan, tapi awal dari penyembuhan. Pikiran ingin mengontrol, hati ingin berserah. Kadang hidup terasa berat bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena kita terlalu ingin memastikan semuanya berjalan sesuai keinginan kita. Kita ingin mengontrol hasil, waktu, bahkan cara Allah menjawab doa-doa kita. Kita bilang, aku percaya,
Tapi di dalam hati masih ada rasa takut kalau kepercayaan itu tidak membawa hasil yang kita harapkan. Hati sebenarnya ingin berserah. Ia tahu sudah waktunya tenang, tapi pikiran menolak diam. Ia ingin mengatur, menebak, dan mencari jaminan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan dari sana, kita hidup dalam ketegangan yang halus, tapi melelahkan, antara keinginan untuk percaya dan kebutuhan untuk mengendalikan. Pikiran bekerja seperti penjaga yang selalu waspada. Ia ingin melindungi kita dari rasa sakit. Tapi dalam usahanya itu, ia justru menambah luka baru. Karena setiap kali kita ingin tenang, ia mengingatkan kita pada hal-hal yang bisa salah. Pikiran berkata, kalau kamu tidak hati-hati, kamu akan kecewa lagi. Padahal hati hanya ingin berkata, aku sudah lelah, biarkan aku percaya kali ini. Kita lupa bahwa keinginan untuk mengontrol segalanya seringkali berasal dari ketakutan, bukan dari keimanan. Kita takut kehilangan, takut gagal, takut tidak mampu bertahan kalau sesuatu tidak berjalan seperti rencana. Tapi justru disitulah letak pelajarannya. Kadang Allah mengajarkan iman dengan cara membuat kita melepaskan hal-hal yang selama ini membuat kita merasa aman. Allah berfirman, dan kepadanyalah kamu akan dikembalikan seluruh urusanmu, maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini terasa seperti bisikan lembut bagi hati yang gelisah. Ia mengingatkan bahwa tidak ada satupun hal yang benar-benar di bawah kendali kita. Semua urusan, sekecil apapun, pada akhirnya kembali kepadanya. Dan justru karena itu, kita bisa tenang. Sebab hidup ini tidak perlu dijaga sendirian. Tapi tentu, berkata aku berserah, jauh lebih mudah daripada benar-benar melakukannya. Karena di kepala kita masih ada suara-suara yang berkata, kalau aku tidak bergerak, nanti tidak ada yang berubah. Kalau aku tidak memastikan, nanti semuanya berantakan. Dan perlahan, kita lupa bahwa sebagian besar dari apa yang membuat hidup terasa berat bukanlah takdirnya, tapi rasa ingin mengontrol yang tidak pernah berhenti. Pernahkah kamu merasa bahwa semakin kamu berusaha mengatur sesuatu, semakin sulit rasanya hidupmu? Semakin kamu ingin memastikan seseorang tetap di sisimu, semakin ia menjauh. Semakin kamu ingin segalanya sempurna, semakin banyak yang terasa salah. Mungkin itu bukan karena kamu gagal, tapi karena hidup sedang mengajarkanmu untuk percaya, bukan mengatur. Allah juga berfirman, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Perhatikan, bukan akalnya yang diberi petunjuk, tapi hatinya. Karena kadang logika tidak akan pernah cukup untuk menenangkan kita. Yang bisa menenangkan hanyalah keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahkan saat semua rencana kita gagal satu persatu. Ayat ini menegaskan bahwa petunjuk, ketenangan, dan arah hidup tidak datang dari pikiran yang terus bekerja, tapi dari hati yang bersedia percaya. Dan ketika hati mulai percaya, pikiran pun perlahan belajar diam. Ia tidak lagi menjadi musuh, tapi menjadi alat yang tunduk kepada keyakinan yang lebih besar. Sahabat, kita semua punya keinginan untuk mengontrol hidup karena kita takut tidak siap menghadapi ketidakpastian. Tapi, bukankah hidup memang selalu penuh ketidakpastian? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan, siapa yang akan tetap di sisi kita, atau apa yang akan kita miliki esok hari. Namun, justru disitulah ruang untuk iman tumbuh. Iman tidak lahir dari kepastian, tapi dari keberanian untuk melangkah meski tidak tahu hasilnya. Mungkin selama ini kita berdoa bukan untuk menyerahkan hidup, tapi untuk mengamankan rencana kita sendiri. Kita berkata, "Ya Allah, aku pasrah," tapi dalam hati menambahkan, "Asal hasilnya sesuai yang aku mau."
Padahal kepasrahan sejati tidak lagi menuntut bentuk. Ia hanya berkata, "Ya Allah, aku percaya Engkau tahu lebih baik. Aku akan tetap berjalan meski tanpa peta." Dan pelan-pelan, kamu akan merasakan sesuatu berubah di dalam dirimu. Bukan karena hidup jadi lebih mudah, tapi karena kamu tidak lagi melawannya. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu dikontrol, sebagian hanya perlu diserahkan. Kamu mulai bisa tidur tanpa harus memikirkan semua kemungkinan buruk. Kamu mulai bisa berkata, "Kalau memang bukan untukku, semoga tetap baik untukku." Dan dari sana, ketenangan itu tumbuh, diam-diam, tanpa suara. Hidup bukan tentang memastikan semua rencana berjalan sempurna. Hidup adalah tentang belajar percaya, bahkan ketika rencanamu hancur berantakan. Karena ketika kamu berhenti mengatur segalanya, kamu memberi ruang bagi Allah untuk bekerja dalam hidupmu. Dan kamu akan menyadari, ternyata Dia selalu lebih tahu bagaimana cara menenangkanmu, bahkan sebelum kamu tahu apa yang kamu butuhkan. Jadi kalau hari ini pikiranmu masih ingin mengontrol, biarkan saja. Jangan marahi dirimu karena belum bisa pasrah sepenuhnya. Itu manusiawi. Tapi setiap kali rasa takut datang, bisikkan dalam hati, "Aku tidak harus tahu semuanya. Aku hanya perlu percaya bahwa Allah sedang menuntunku." Dan saat kamu benar-benar bisa berkata begitu dengan jujur, itu bukan lagi sekadar ucapan. Itu tanda bahwa kamu sudah mulai menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Bukan karena semuanya berjalan sesuai rencana, tapi karena kamu sudah berhenti berperang dengan hidupmu sendiri. Belajar membiarkan, bukan melupakan. Ada saat dalam hidup ketika kita tidak tahu lagi harus berbuat apa selain diam. Kita sudah berusaha, berdoa, menunggu, bahkan mencoba melupakan. Tapi ada hal-hal yang tetap tinggal. Bukan karena kita lemah, tapi karena ada sebagian dari diri kita yang memang belum siap untuk pergi. Kita sering berpikir bahwa penyembuhan berarti lupa, tapi hati tidak bekerja seperti pikiran. Pikiran bisa menyingkirkan gambar, tapi hati menyimpan rasa. Semakin keras kita memaksa diri untuk melupakan, semakin dalam ia bersembunyi di dalam kesadaran. Dan disitulah pelajaran besar dimulai, bahwa penyembuhan bukan tentang menghapus, tapi tentang membiarkan. Membiarkan artinya memberi ruang bagi sesuatu untuk tetap ada, tanpa lagi melawannya. Kita berhenti menutup luka dan mulai membiarkan luka itu bernafas. Kita tidak lagi menolak rasa sedih, tapi mengizinkannya lewat seperti angin yang datang dan pergi. Dalam pandangan para sufi, manusia sering tersesat bukan karena dosa-dosa besar, tapi karena keinginan untuk terus mengendalikan. Kita ingin menentukan bagaimana cara Tuhan menyembuhkan kita. Kita ingin menentukan kapan harus selesai. Padahal, yang diminta dari kita bukan pengendalian, tapi taslim, penyerahan total. Seorang guru sufi berkata kepada muridnya, "Jika engkau ingin hatimu tenang, jangan buru-buru menutup pintu yang Allah masih biarkan terbuka. Biarkan ia sendiri yang menutupnya dengan lembut." Itu makna terdalam dari membiarkan. Bukan menyerah pada keadaan, tapi menyerahkan urusan itu kembali kepada pemiliknya. Kita berhenti menolak proses dan mulai mempercayai bahwa setiap hal terjadi pada waktunya. Ketika hati belajar membiarkan, kita mulai paham sesuatu yang dulu tak pernah kita sadari, bahwa sebagian besar penderitaan kita bukan datang dari kehilangan, tapi dari perlawanan terhadap kehilangan itu. Kita tidak disakiti oleh waktu, tapi oleh keinginan untuk menghentikannya. Kita tidak disiksa oleh masa lalu, tapi oleh keinginan agar ia berubah. Para sufi mengajarkan, ketika sesuatu diambil darimu, jangan buru-buru memintanya kembali. Lihatlah dulu apa yang ingin ditunjukkan oleh kehilangan itu. Mungkin ada cinta di balik luka itu. Mungkin ada rahmat yang belum tampak. Atau mungkin itu hanyalah cara Tuhan mengajarkanmu melepaskan kelekatan yang menghalangi kedekatan.
fana. Lenyapnya keinginan untuk memiliki segalanya adalah tahap yang tidak mudah. Seseorang tidak akan bisa fana sebelum hatinya cukup lapang untuk berkata, "Ya Rabb, jika ini bukan milikku, jangan biarkan aku terus menggenggamnya." Dan doa seperti itu hanya bisa keluar dari hati yang sudah belajar membiarkan. Ada kalanya, sahabat, kita merasa bahwa melepaskan berarti kehilangan. Tapi di jalan tasawuf, justru disitulah kita menemukan kembali diri kita yang sejati. Karena ketika sesuatu pergi, yang tersisa adalah ruang. Dan di ruang itulah Allah seringkali datang mengisi. Seseorang pernah bertanya kepada seorang wali, "Bagaimana aku tahu bahwa aku telah ikhlas?" Wali itu menjawab, "Ketika engkau mampu mengingat masa lalumu tanpa ingin mengubahnya lagi. Itulah tanda bahwa hati telah tenang. Bukan karena ingatan itu hilang, tapi karena ia tidak lagi menguasai kita." Kita bisa menatap masa lalu seperti menatap foto lama. Masih ada cerita, tapi tidak ada lagi perlawanan di dalam dada. Membiarkan juga berarti memberi waktu bagi jiwa untuk tumbuh. Sufi percaya bahwa setiap rasa sakit membawa benih kebijaksanaan. Kita hanya perlu berhenti mencabutnya dengan tergesa. Seperti tanah yang perlu waktu untuk menumbuhkan bunga, hati juga butuh waktu untuk menumbuhkan makna. Maka, biarkan proses itu berjalan tanpa paksaan. Ketika engkau membiarkan, bukan berarti engkau pasif. Engkau justru sedang aktif dalam kesadaran, menyadari bahwa tidak semua yang terjadi perlu diselesaikan olehmu. Ada bagian-bagian hidup yang memang harus diserahkan kembali kepada Sang Pencipta, karena hanya Dia yang tahu bagaimana cara menata ulangnya. Hidup tidak meminta kita untuk kuat setiap waktu. Ia hanya meminta kita untuk jujur. Dan kejujuran paling dalam kadang adalah mengakui bahwa kita sudah tidak mampu lagi melawan. Bukan karena kalah, tapi karena akhirnya kita sadar, tidak ada yang bisa kita genggam selamanya. Disitulah mahabbah, cinta yang murni, mulai tumbuh. Bukan cinta yang menuntut, tapi cinta yang menerima. Kita mencintai tanpa syarat hasil. Kita mengingat tanpa sakit. Kita berdoa bukan untuk mengubah takdir, tapi agar hati diberi kelapangan untuk menjalani takdir itu dengan tenang. Sufi besar Rabi'ah Al-Adawiyah pernah berkata, "Aku mencintaimu bukan karena aku ingin surga, dan bukan karena aku takut neraka. Aku mencintaimu karena engkau layak dicintai." Dan cinta seperti inilah yang membuat manusia mampu membiarkan. Karena yang menjadi pusatnya bukan lagi keinginan pribadi, tapi kehadiran Tuhan di setiap keadaan. Ketika cinta menjadi dasar, tidak ada lagi yang perlu dipaksa. Kita tidak lagi berusaha menyingkirkan masa lalu. Kita membiarkannya menjadi guru yang diam. Pelan-pelan, kamu akan menyadari sesuatu yang sangat halus. Bahwa membiarkan adalah cara paling lembut untuk menghormati kehidupan. Kita menghormati waktu, kita menghormati takdir, dan kita menghormati diri kita sendiri. Karena tidak ada yang lebih indah daripada hati yang tidak lagi melawan, hati yang diam tapi hidup, tenang tapi peka, lembut tapi kuat. Maka jika hari ini kamu masih berjuang dengan masa lalu, jangan terburu-buru ingin sembuh. Tidak apa-apa masih terasa perih. Biarkan, rasakan, doakan, lalu perlahan lepaskan tanpa kebencian. Karena penyembuhan tidak datang dari keinginan untuk cepat, tapi dari keberanian untuk hadir penuh di tengah rasa yang belum selesai. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan tersenyum kecil. Kamu akan berkata, "Dulu aku kira aku harus melupakan. Ternyata aku hanya perlu membiarkan." Dan ketika sampai di titik itu, kamu tidak lagi berlari dari masa lalu. Kamu berjalan berdampingan dengannya, dengan hati yang sudah damai. Itulah buah dari perjalanan tasawuf.
Sebuah hati yang tidak lagi dikuasai oleh keinginan untuk mengatur, tidak lagi dipenuhi oleh rasa bersalah. Hati yang akhirnya mampu melihat segala hal, baik maupun buruk, sebagai cara Tuhan mendekat. Dan ketika kamu bisa sampai di sana, kamu akan mengerti bahwa membiarkan bukan akhir dari cinta, tetapi bentuk tertingginya. Kadang sahabat, hidup tidak menunggu kita siap. Ia berjalan dengan caranya sendiri, meninggalkan luka, tapi juga menumbuhkan pengertian. Dan mungkin kita tidak perlu memahami semuanya sekarang. Cukup percaya bahwa di balik semua rasa yang kamu jalani, ada sesuatu yang sedang Allah luruskan di dalam dirimu. Jika hari ini hatimu masih berjuang antara ingin pasrah dan pikiran yang belum bisa diam, bertenanglah. Kamu sedang belajar tentang makna keikhlasan, bukan lewat kata-kata, tapi lewat pengalaman yang nyata. Dan pada waktunya nanti, kamu akan tahu, ternyata semua kelelahan ini sedang menuntunmu pulang pada ketenangan yang sejati. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini menyentuh bagian terdalam dari hatimu, jangan lupa tinggalkan komentar tentang apa yang paling kamu rasakan hari ini. Karena setiap kisahmu bisa menjadi penguat bagi yang lain. Dukung terus dengan subscribe, agar kita bisa terus berjalan bersama di setiap perjalanan batin berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat. Semoga hatimu selalu dijaga dalam ketenangan dan kasih-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.